Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Dr. Asbahuddin Z, MSI. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pagi ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita berduka karena salah seorang yang sangat kita hormati, seorang yang sangat masyhur, beliau yang sangat besar jasanya di bidang spiritual, yakni Syekh Hisham Kabbani, yang wafat pada hari Rabu 4 Desember di Amerika Serikat. Kita doakan almarhum Syekh Hisham Kabbani ini dimuliakan tempatnya di surganya Allah. Kepada kita semua, kepada keluarganya, kepada para pengikut tarekat Naqsyabandiyah diberikan ketegaran, ketangguhan, kekuatan lahir batin dalam menghadapi musibah yang berat ini. Kita doakan semoga Allah memberikan kepada kita semua dan masyarakat internasional pencerahan yang lebih bagus lagi, lebih luas lagi sebagai pengganti dari Syekh Hisham Kabbani. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi anna Allah yataqabbal niyatan al-madhkurah wa bi anna Allah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li dhurriyyatina wa li qarabatina wa li masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa ila ruhi khususan almarhum Syekh Hisham Kabbani wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Minhajul Muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman
lana wala siyama jamaah minhajul muslim. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Waj'al jannata mathwahu waj'al qabrahu almarhum Syekh Hisham Kabani raudatan min riyadul jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad bin Hajjul Muslim. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu bapak yang telah dengan sungguh-sungguh di tengah cuaca seperti sekarang ini masih tetap hadir. Saya berdoa bapak ibu yang hadir pagi ini beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain, surah An-Nisa pada halaman 108, baris kedua dari atas. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويأمرون الناس Alladzina. Mulai dari situ. Alladzina yabkhuluna. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويختمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو بهم الأرض Lau tusawwa, lau tusawwa, lau an لو أن تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتروا الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini? Ayat sebelum ini menjelaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang sombong ucapan dan sombong laga. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang sombong, baik sombong dalam ucapan, sombong dalam perbuatan. Itu kajian kita bulan lalu. Sekarang Allah menjelaskan siapa orang yang sombong itu katanya. Sombong ucapan, sombong laga, sombong gaya. Alladzina, yaitu orang-orang katanya. Mubtadaun, ini mubtada pokok kalimat. Yabkhuluna, katanya. Yang kikir katanya. Bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka. Kikir punya makna banyak. Kikir terhadap kewajiban yang dibebankan Allah kepada dia. Dia tidak jalankan. Itu kikir namanya. Disuruh sholat nggak mau. Disuruh puasa nggak mau dikerjakan. Orang yang nggak mau sholat, nggak mau puasa di bulan Ramadan, kikir. Kenapa? Itu haknya Allah. Itu kewajiban manusia yang beriman. Kikir juga punya makna dalam makna ekonomi. Mereka yang berharta lebih tapi tidak mau bayar zakat. Kikir. Zakat ada dua macam. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Dia nggak mau bayar zakat fitrah. Apalagi zakat harta. Kikir namanya. Ya. Jadi kalau gitu, orang yang kikir adalah orang yang ingkar kepada kewajiban yang mesti dilaksanakannya. Wa ya'muruna nas bil bukhli, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Dirinya kikir, ngajak-ngajak kikir. Kedengaran? Dirinya pelit, ngajak orang yang pelit. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan menyembunyikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Min fadlihi, yaitu dari karunia-Nya. Allah memberikan karunia banyak. Badan sehat, punya rezeki, hidupnya baik, punya keluarga, itu mesti disyukuri. Nah, orang yang tidak mikir namanya.
Minal ilmi, Allah kasih ilmu. Ilmu yang kita miliki hakikatnya dari Allah. Bagi-bagi. Ibu dapat pengetahuan, dapat ilmu dari Minhajul melalui kajian setiap Ahad. Ibu bagi lagi kepada keluarga, ibu bagi pada kerabat, ibu bagi pada tetangga, bapak bagi. Kalau disimpan, itu bakhil namanya. Walmal, diberikan harta, tapi dia tidak dibagi-bagi kepada yang lain. Kan di dalam harta kita, harta bapak dan ibu, ada hak orang lain. Pun alum sa'ilu wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak yang tertentu yang dimiliki oleh orang yang butuh tapi tidak mau minta. Siapa itu fakir miskin? Oleh Imam Jalalain dikasih keterangan, orang yang bakhil macam ini wahumul Yahud. Mereka itu antara lain ialah orang Yahudi. Dia tahu Allah ada, tapi dia menyembah selain Allah. Mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Mengatakan Allah punya anak namanya Uzair itu juga kikir juga. Kita mengajarkan, Nabi Muhammad mengajarkan, sembahlah Allah wahda yang esa, tanpa embel-embel yang lain. Nah, wa khabarul mubtada lahum. Kalau tadi ada mubtadanya, pokok kalimatnya, sekarang ada khobarnya. Apa itu katanya? Wa'idun syadidun. Ini ayat merupakan wa'idun syadidun. Katanya, ya. Ancaman yang sangat keras. Kepada siapa? Kepada yang bakhil tadi. Diancam oleh Allah. Apa itu isi ancaman? Wa'atadna lil kafirina adzabam muhina. Kami sudah sediakan, kata Allah, karena perbuatan itu adzabam muhina, siksa yang menghinakan. Di dunia hebat, terkenal, gitu. Berlimpah-limpah hartanya, tapi bakhil, dihinakan Allah nanti. Di dunia bahkan sampai ke akhirat. Ada cara menghinakan orang itu. Ada cara menjatuhkan orang itu. Zaihanatin, yang hina katanya. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah mengingatkan, jangan bakhil. Kedengeran? Saya punya ilmu sedikit. Bapak Ibu kebetulan perlu dengan ilmu itu. Saya sampaikan. Supaya saya tidak katakan bakhil. Jadi ada tipologi manusia yang bakhil seperti itu. Sekarang ayat yang kedua. Waladzina, dan juga orang-orang katanya, atfun ala ladzina qablahu. Ini dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Yunfikuna amwalahum ria'an nas. Yakni mereka yang menafkahkan harta mereka karena ria'an nas, ria. Pengen beken, kepengen populer, kepengen masyhur. Mura'ina lahum katanya. Yang ria kepada manusia. Kenapa ria? Wala yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi kalau orang ria itu karena nggak percaya sama Allah. Naudzubillah. Kalau percaya sama Allah, amalnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku dipersembahkan untuk Allah. Nah, orang yang seperti ini ria bukan untuk Allah, untuk kemasyhuran, untuk popularitas, untuk keterkenalan. Kenapa dia melakukan itu? Karena nggak percaya sama Allah. Dan nggak percaya pada hari kiamat, hari akhir. Siapa contohnya mereka? Kal munafiqina wa ahli Makkah.
Mereka adalah orang-orang munafik di Madinah dan penduduk Mekah. Gitu. Ya. Jadi kalau orang munafik, amalnya bukan karena Allah, karena orang. Kedengeran? Ini juga termasuk yang tidak disukai Allah. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina. Dan orang-orang yang tidak beriman, katanya orang barang siapa yang menjadikan setan sebagai korin, temannya. Jadi orang-orang yang menjadikan setan sebagai sahibnya, temannya. Ya'malu bi amrihi, yang beramal dengan perintah syaitan. Kahaulai, seperti mereka itu, fasa'a, maka syaitan itu adalah seburuk-buruknya teman, korina. Na'udzubillah. Pelajarannya apa? Jangan berteman sama setan. Pertanyaannya, emang ada orang berteman sama setan? Ada. Setan itu meskipun nggak kelihatan, ada dia. Ada di mana-mana. Di rumah, di jalan, di masjid, di pasar. Di sini ada. Dan jumlah setan lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Kenapa? Karena setan tiap hari lahir. Beranak tuh nggak mati-mati dia. Dia baru mati nanti di hari kiamat. Manusia ada lahir, ada mati, ada lahir, ada mati. Gitu. Jika jumlah setan banyak banget. Ada hadis mengatakan, kalau orang memulai takbir, sholat, begitu berdiri menghadap kiblat, mau takbir, dikeroyok 70 setan. Jadi kalau satu orang yang keroyok 70, kalau satu saf, kalau segini nih, itu setan gimana? Keroyok manusia, masuk ke dalam hati manusia. Bagaimana masuknya? Itu. Inna syaiton yajri ala nas majradam. Setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Kedengeran? Jadi aliran darah, dompleng. Apa dompleng? Bonceng sih itu. Aliran darah masuk ke dalam hati, ke jantung. Begitu masuk ke jantung hati, dia kerja dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngapain ngaji hujan? Ada nggak gitu? Capek-capek katanya. Buat apa? Katanya ngaji-ngaji. Yang penting sekarang bukan ngaji fulus. Fi fulus mamfus. Fi fulus mulus. Katanya. Ini bisikan setan. Kalau kita dengerin, kita berteman sama dia. Lawan. Kenapa? Setiap bisikan setan selalu mengajak pada kehancuran, kerusakan, kebinasaan. Orang judi karena setan. Kedengeran? Orang mabuk karena bisikan setan. Orang berzina karena bisikan setan. Orang berantem karena bisikan setan. Orang dengki karena bisikan setan. Orang ria karena bisikan setan. Jadi kalau begitu gimana? Setan mesti dilawan. Pertanyaan, bagaimana ngelawannya? Jangan ikutin bisikannya. Kedengeran? Jangan dengerin bisikan setan itu. Jangan ikutin bisikan setan, lawan. Kalau masih berat ngelawannya, berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedengeran? Kalau kita jalan di tempat yang gelap, angker, takut, baca. Ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Itu paling bagus itu. Jangan numpang-numpang anak bedul mau lewat. Aduh, gimana sih? Kenapa mesti takut gitu?
Kita lebih mulia dibandingkan syaitan. Kita lebih tinggi kedudukan dibandingkan syaitan. Lawan setan itu. Oh nanti dicekek setan, nggak ada. Nggak ada orang meninggal kan dicekek setan, nggak ada tuh. Nggak ada. Jelas? Kita mesti berani ngelawan itu. Karena kalau setan ditemenin, kita yang rusak. Gitu. Korina. Korin. Jadi kalau gitu mana lawan setan. Kita mesti punya tekad, punya komitmen yang kuat. Saya tidak berteman dengan syaitan. Apalagi sudah pergi haji. Waktu pergi haji dia bersumpah dia. Tidak akan berteman dengan syaitan. Kapan? Waktu lempar jumroh. Ada kan? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar dilempar gitu. Dia berjanji tuh. Tidak akan berteman dengan syaitan. Tidak akan mau tunduk pada syaitan. Jelas? Kalau gitu gimana? Pulang dari haji, pulang dari umroh, pulang dari ibadah, mesti mandiri. Gitu. Jangan tunduk pada bisikan syaitan. Beneran? Setan kerjasama sama hawa nafsu. Gitu. Dia dorong-dorong tuh hawa nafsu. Hawa nafsu didorong-dorong, muncul dia. Gitu. Kalau ini bekerja sama, jadilah maksiat. Karena itu kita nggak boleh berteman sama setan. Setuju ya? Faktanya, manusia dikeluarkan dari surga karena bisikan syaitan. Iblis. Iblis itu datuknya setan. Kedengeran? Mbahnya setan. Kedengeran? Jadi jangan dengerin itu. Jadi lawan itu. Baik. Wa madza alaihim katanya. Apakah kemudorotannya bagi mereka? Lau amanu billah, kalau mereka beriman kepada Allah. Maksudnya, apa ruginya beriman pada Allah? Justru untung. Wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Ibu bapak mau dengan senang hati datang ke Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim karena iman. Biar gerimis, biar dingin, biar segan, lawan. Kenapa iman? Iman bukan cuma pada Allah, tapi iman pada hari kiamat. Kenapa iman pada hari kiamat? Karena ibu bapak beriman pada hari kiamat, di hari kiamat kita bakal dibalas oleh Allah, maka kita mau beramal. Dengan apa? Mudah-mudahan dengan amal soleh ini dapat pahala. Tuh. Mudah-mudahan pahalanya banyak. Dengan pahala banyak bisa masuk surga. Di surga bisa ketemu Allah. Kalau kita punya harapan begitu, mau beramal soleh. Kalau nggak beriman pada hari kiamat, nggak beriman pada Allah, nggak mau beramal soleh. Orang macam Abu Lahab, Abu Jahal, nggak mau beramal soleh karena nggak beriman dia, nggak percaya. Hidupnya ngumbar nafsu. Kedengeran? Apa ngumbar nafsu? Nuruti hawa nafsu. Rugi dong. Umurnya habis nggak ada prestasinya. Umurnya habis nggak ada amal solehnya. Kenapa? Karena nggak punya iman. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan menafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Menafkahkan rezeki yang diberi dari Allah. Katanya. Yakni katanya, ayu dororin alaihim. Mudorot apa bagi mereka? Fidzalika, dalam hal ini. Kalau kita mengeluarkan sedikit harta, nggak usah semua. Apa ruginya? Katanya gitu. Apa mudorotnya? Malah suka bersedekah berkah. Yang amin dikit. Kayak ragu-ragu gitu. Bener. Sedekah bikin berkah. Nggak sedekah bikin susah. Bener. Saya punya jamaah di tempat lain.
itu waktu COVID-19, orang-orang kan susah. Keluar susah, kemana-mana susah, dagang susah, usaha susah. Itu. Dia malah beli Alphard. Kedengeran? Beli Alphard. Begitu beli Alphard, dianterin sampai di rumahnya, kata yang punya rumah ini, bilang, kamu supir, bawa ke rumah Pak Ustadz. Jemput Ustadz, katanya gitu. Biar dia dulu naik Alphard ini. Jemput Pak Ustadz, biar doain. Jadi saya biar nggak punya Alphard, udah pernah naik Alphard baru. Punya orang. Saya cari apa sebabnya. Orang susah, dia malah beli Alphard. Oh, sebabnya sederhana. Orang itu, kalau pas pengajian, semua dibiayai sama dia. Roti dibeliin. Tuh, dibeliin semua. Beli semua. Minum dibeliin. Terus kalau sholat Jumat, ada 300-400 orang, beliin makanan semua. Beliin nasi bungkus semua. Gitu. Tiap Jumat, tiap pengajian. Duitnya nggak habis, malah nambah. Amin. Percaya nggak? Ada yang percaya, ada kagak. Orang yang masih hidup, no? Bener. Jadi jangan takut miskin gara-gara sedekah. Justru nggak pernah sedekah malah susah. Kalau kita keluarin sedekah, Allah disiapin gantinya tuh. Kata Rasulullah, mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya, justru bertambah, bertambah, dan bertambah. Kedengeran? Kalau begitu gimana? Jangan ragu-ragu. Pasti ditukar lebih banyak lagi. Diganti lebih banyak lagi. Ini ayatnya nih, katanya gitu. Nah, terus kalau orang nggak mau sedekah, wa innamad dararu fima, katanya. Kemudaratannya kembali pada dirinya. Wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah katanya terhadap hal itu tahu, maha tahu. Jadi kita berbuat apapun Allah tahu. Di tempat yang paling gelap sekalipun Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Kedengeran? Dan Allah itu katanya, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Tidak akan berbuat zolim terhadap setiap kebaikan manusia. Meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu dulu artinya namlah katanya ya. Namlah itu semut katanya. Yang kecil. Meskipun sebesar semut yang kecil, kebaikan orang dibalas Allah. Dan tidak akan dikurangin. Katanya. Kalau begitu gimana? Orang minhaju jangan ragu-ragu. Setuju ya? Malah balasannya tikel-tikel. Ini sekarang ngaji gini nih. Ya, kayaknya sepele, tapi balasannya berlipat-lipat ganda. Duduk ibu bapak ini di sini, satu kali duduk 1 jam saja, sama dengan sholat 1000 rakaat. Pernah nggak sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Perawi aja minta diskon, minta korting. Jadi kalau gitu gimana? Jangan ragu. Paham ya? Duduk di sini, sampai selesai nanti, maaf nih, sambil merem-merem ayam boleh dah. 1000 rakaat. Ada riwayat lagi mengatakan, lebih besar dibandingkan kita mengunjungi orang sakit 1000 orang. Kalau satu orang sakit kita bawain parcel 500.000, ada macam-macam, ada buah, ada macam-macam. Jadi ibu sekali ngaji di Minhajul 1 jam sama dengan setengah 500 juta.
Pernah belum? Datang Ahad. Biar hujan juga datang. Karena ngaji-ngaji begini, meskipun modalnya nggak banyak, untungnya gede. Hmm. Modalnya nggak banyak, ya kan? Untungnya besar. Nah, kita tulis sekarang ya supaya ada oleh-olehnya. Dalam ayat yang barusan Allah menjelaskan ada tipologi manusia. Tipologi yang pertama orang yang bakhil. Bakhil dalam apa? Eh, bakhil dengan semua kewajiban. Semua kewajiban yang dibebankan Allah pada dia nggak jalanin, itu bakhil namanya. Beneran? Bakhil di bidang harta. Nggak mau keluarin dia hartanya. Gitu, ya. Bakhil di bidang ilmu. Nah, orang yang bakhil nggak mau mengeluarkan apa yang sepatutnya mesti dilakukan, ini orang tidak disukai Allah. Naudzubillah. Yang kedua, tipologi orang yang ria. Ria itu al-amal li ghairillah. Beramal bukan karena Allah. Ada orang beramal karena kepengen populer, masyhur, terkenal. Ada orang yang beramal karena popularitas. Ada orang beramal karena ingin dapat pujian. Amal seperti ini mardud, ditolak Allah, tidak diterima. Kedengaran? Itu. Nah, yang ketiga, orang yang berteman karena tunduk pada pengaruh syaitan. Seperti apa pengaruh setan? Setan selalu membisikkan ke dalam hati manusia ke arah kerusakan, kebinasaan, pembangkangan. Jadi setiap bisikan setan selalu ngajak ini, ngajak rusak, ngajak binasa, ngajak bangkang kepada Allah. Nah, sekarang apa solusinya supaya kita tidak menjadi ini? Ini orang-orang ini yang tidak disukai Allah nih. Semua nih ke bawah. Tidak disukai Allah. Jadi mas, sekarang muncul, bagaimana caranya supaya kita disukai Allah? Supaya disukai Allah. Supaya kita disukai Allah, kalau tahu itu kewajiban, jalankan. Benar? Kita diwajibkan sholat, jalanin. Kita diwajibkan puasa Ramadan, kerjain. Ya, kita diwajibkan zakat, keluarin. Zakat fitrah, zakat harta. Kalau zakat fitrah banyak orang bayar, tapi zakat harta jarang. Diam aja.
Tuh, hitung bayar zakatnya. Hitung-hitung kan wah gede juga ya. Nah, kata setan, ngapain bayar zakat? Tuh. Kalau ngikutin bisikannya rusak kita. Jelas? Kalau orang nggak bayar zakat harta, nanti dikubur, dia akan dililit oleh syujaun akra. Ular yang kepalanya botak. Udah dililit, kepala orang itu dipatokin ular. Terus sampai kiamat. Ana maluka, saya hartamu yang kamu nggak bayar zakatnya. Terus saja kita beberekan, gegeroan. Apa gegeroan? Panggil-panggil nggak ada yang dengar, nggak ada yang peduli. Anak nggak tahu, saudara nggak ngerti. Kita sengsara tuh dikubur. Kenapa nggak bayar zakat? Kedengeran? Saran saya, tausiah tuh saran, bayar. Buat apa harta? Itu. Kita pulang ke menghadap Allah nggak kita bawa tuh harta. Rumah bagus, kita meninggal kita tinggal. Mobil bagus, mobil mewah, kita meninggal paling antar sampai karet. Gitu masuk ke dalam kubur, pulang lagi tuh mobil. Kedengeran? Bayar, zakat bayar. Supaya kita tidak bakhil nih. Punya ilmu, dapat ilmu, bagi-bagi, diseminasi namanya. Jadi gimana nih? Kalau kepengen dicintai Allah, kalau kewajiban, laksanakan. Kepatutan, ketaatan, kepatuhan. Kalau punya harta, keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Kalau punya ilmu, dibagi-bagi, diseminasi. Kalau Bapak Ibu kayak begini, dicintai Allah. Amin. Kedengeran? Kalau ria, ngapain beramal karena pengen dipuji-puji? Nanti orang kalau beramal karena pengen dipuji, pengen masyhur, pengen terkenal, pengen populer, nanti diusir sama Allah. Begitu di hari kiamat, kata Allah, pergi kamu. Minta pahala kepada orang yang kamu harapkan pujiannya. Ibu mau lari kemana? Bapak mau lari kemana? Seluruhnya itu milik Allah semua. Kita pengen mengharapkan pahala dari orang yang kita harapkan pujiannya, orangnya juga kayak kita sengsara. Kalau gitu gimana? Pilihannya supaya tidak ria, ini ikhlas karena Allah. Saking pentingnya ikhlas karena Allah sampai kata Imam Syafi'i, setiap kita beramal selalu niatnya karena Allah. Imam Nawawi itu menyusun kitab hadis Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi, wajib hukumnya ihdor niyah, menghadirkan niat. Setiap kali kita beramal. Dalam berbuat, dalam bertindak, bersikap, niat jangan lupa. Pantes tuh kalau gitu Imam Syafi'i mengajarkan, kalau mau sholat, usolli, ada nggak? Kalau mau puasa, nawaitu shauma ghadin. Ada kan? Supaya ini nih, supaya inilah karena Allah. Nah, kita sholat, ibadah, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, bukan karena pengen pujian, bahkan bukan karena pengen surga, tapi karena pengen ridhonya Allah. Mana buktinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan lil jannah. Nggak ada orang bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah. Nggak ada. Jannah makhluk ciptaan Allah. Kita makhluk, sama-sama makhluk, pangkatnya sama.
Kenapa kita ngikut ke sana? Kita ibadah bukan karena makhluk, bukan karena surga, tapi karena mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Nih, kalau ini liqa'ullah nih, pengen ketemu Allah nih. Perjumpaan. Hmm. Pengen ini. Mungkin nggak orang bisa ketemu Allah? Mungkin. Siapa bilang? Quran, surat Kahfi, 110. Menurut surat Kahfi 110, kalau pengen bisa ketemu Allah di surga, syaratnya dua. Nah, banyakin amal soleh. Yang kedua, tidak syirik. Ada kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kedengaran? Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah maksudnya, falyamal amalan shaliha. Banyakin amal soleh. Amal soleh banyak. Ada yang paling ringan, ada yang paling berat. Yang mampu kita kerjain apa? Gitu. Kedengaran? Nih, ini yang bakal nolong kita. Yang kedua, jangan syirik. Ria termasuk syirik nih. Jelas ya? Naudzubillah. Nih. Ini banyakin. Kalau ketemu Allah di surga, nggak mungkin ketemu Allah di neraka. Nih. Yang ketiga, yang keempat ya. 1, 2, 3. Nih. Bagaimana supaya kita tidak bertemu dengan setan? Supaya tidak tunduk pada setan, gitu. Lawan pengaruh setan. Bentuknya apa? Bisikan setan. Dengan apa bisikan setan kita lawan? Gitu kan? Nah, satu, Imam Ghazali mengatakan, ya, kata Imam Ghazali, kasratu zikrillah, banyak zikir. Kedengeran nggak? Emang ngaji-ngaji setan nggak enak. Gue pulang aja dah. Kedengeran ya? Kedengeran Ibu? Nah, setan ada, meskipun nggak kelihatan. Zikir pada Allah. Mau berangkat, kerja, dagang, usaha. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata. Kata Syekh Nawawi, Sayyidina Umar mengatakan, di mana-mana ada setan. Di rumah ada setan. Namanya Dasim. Kedengeran? Setan yang nama Dasim itu ada di lemari makan, ada di lemari pakaian. Ada, kalau orang yang punya rumah itu mau makan, ini meja, sudah ada makanan lengkap, ada macam-macam. Nah, sebelum yang makan, yang punya rumah makan, si Dasim duduk dulu di kursi. Ngapain? Dia ngejagain. Kalau yang punya rumah waktu makan nggak baca bismillah, nah, terus gitu Pak dia. Terus. Sehingga makannya bukan karena Allah, karena hawa nafsu. Orang kalau makan karena nafsu, 2,5 piring, apa ngap aja gitu. Akhirnya apa? Kolesterol tinggi, asam urat, asam lambung, gula darah. Tuh. Tapi kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya firuna minhu syaitan.
Setan lari dari situ. Si Dasim kabur. Kata Dasim, ini orang nggak bisa dikelecehin nih. Tuh baca bismillah. Jadi bismillah mahal. Selesai makan, alhamdulillah. Kata Rasulullah, siapa orang yang selesai makan mengucapkan alhamdulillah, diampuni dosanya. Nah, jadi zikir mahal nih. Yang kedua, tuh, zikir dalam setiap keadaan. Bahkan mau tidur zikir dulu. Kenapa? Si Dasim itu sebelum kita tidur, dia udah dulu ngegeletak di tempat tidur. Kalau yang tidur nggak baca bismillah, nggak baca doa, ditiup tuh kupingnya. Ya fukhufi udunai, ditiup tuh telinganya tuh orang yang mau tidur. Supaya apa? Supaya nggak kedengaran azan. Biar rumahnya sebelah masjid, kalau kupingnya ditiup sama setan, nggak kedengaran azan subuh. Kata dia, kapan azannya gue nggak denger gitu. Rumahnya sebelah masjid, tempel sama masjid. Ditiup kupingnya. Makanya ibu sebelum tidur baca, bapak sebelum tidur baca zikir nih. Kedengeran? Yang kedua, dawamul wudu. Senantiasa wudu. Kedengeran? Ada kitabnya, baca Ihya Ulumuddin. Kalau orang rajin wudu, kemana-mana wudu, setan ngacir. Kalau kita wudu, yang nempel ke kita, yang nemenin kita, yang dampingin malaikat. Kalau kita nggak wudu, yang nempel korinnya itu setan. Kedengeran? Coba deh rasain deh. Kalau dalam keadaan wudu, hati-hati dia, cermat, ngomongnya juga hati-hati, pikirannya juga jernih. Tuh, kalau naik kendaraan juga nggak sembarangan, kalau di jalan juga nggak senggol-senggol. Coba kalau nggak pakai wudu. Tuh, ada perempuan main senggol-senggol aja. Jadi kalau gitu kan, wudu mahal. Kedengeran? Yang ketiga nih, tuh, banyak nih. Apalagi katanya supaya setan itu bisa tidak masuk ke dalam kita. Tutup pintu. Pintu masuk setan. Di dalam diri bapak, dalam diri ibu ada pintu-pintu masuk setan tuh. Kalau itu kita buka, masuk dia. Apa pintu masuk setan dalam diri manusia? Sombong, dengki, iri. Tuh. Kedengeran? Tuh. Orang kalau dengki, setan masuk. Terus gitu. Dikomporin sama setan. Tuh. Kalau yang dikomporin ke perempuan, dibisikin, bilang sama laki kamu, bang, jangan jujur-jujur amat bang kerja. Jangan dengerin ustadz, dia tahu apa dia cuma ngajar doang. Kita kapan kayanya nih bang? Gitu. Ya. Dengar nggak? Nyenggol-nyenggol apa kek, sikut-sikut apa kek. Masa kita begini-gini aja nih hidup nih? Tuh tetangga no, kemarin beli motor kan udah beli mobil. Saya dengar besok dia mau beli tanah dia. Kita kapan nih? TV aja hitam putih. Kedengeran? Kalau lakinya imannya nggak kuat, lupa dia. Naudzubillah. Tuh, lupa gimana? Duit kantor dibawa pulang 2 koper. Ibu bilang, ya Allah, abang saya pinter banget cari duit. Sampai 2 koper. 2 koper dolar semua lagi. Nah, kedengeran? Ibu mesti jadi bentengan supaya suami ibu nggak kecemplung. Kalau suami ibu pulang bawa duit 2 koper, ibu tanya dari mana nih bang? Biasanya 2 amplop yang 2 koper. Gitu. Ini jangan gara-gara ini kita nyemplung nih bang. Berani nggak? Diam aja. Berani. Jelas?
Kalau gitu gimana? Nih, tutup nih pintunya nih. Kalau ini kita tutup, setan nggak berani masuk. Steril dia orang gitu. Kalau steril, Allah senang karena nggak bertemu dengan setan. Mudah-mudahan ya. Kalau makin lama makin pengen kuping. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita telah membahas surat An-Nisa, bagaimana hidup bahagia, ya bagaimana hidup kita terhindar dari godaan setan. Setan Dasim tadi ada di mana-mana, ada di tempat tidur, ada di pasar, ada di eh, meja makan. Ya, bagaimana untuk menghindari itu kita harus terhindar dari sifat yang sombong, congkak. Ya, kemarin ramai di media sosial akibat sombong, congkak, ya akhirnya apa namanya malapetaka. Eh, Bapak dan Ibu masih diberikan kesempatan untuk menanyakan materi kajian kita kaitan kajian hari ini, ya bagaimana hidup bahagia dan terhindar dari hal-hal yang dimurkai Allah, ya sifat syirik, dengki, sombong. Sombong itu sombong gaya, sombong tingkah dari perkataan, dari gaya kita, dari tingkah laku kita itu akan menimbulkan kesombongan. Silakan. Wah, dulu Ibu aja, Olidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz mau nanya, umpamanya ada musibah dan ada juga yang kita lihat, umpamanya kan kita suka lihat itu lagi nggak enak ngelihatnya, umpamanya Pak Ustadz, terus kita ngomong Astagfirullahalazim kan gitu Pak Ustadz. Terus ada saya dengar dari ustadz lain katanya bukan dibaca astagfirullahalazim, tapi bacalah bismillahirrohmanirrohim. Yang mana yang benar Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hadis kata Rasulullah, apabila seorang muslim mukmin itu ditimpa dengan musibah, disentuh dengan musibah, disentuh dengan kesulitan. Musibah bisa penyakit, bisa ketidaknyamanan, paceklik, gitu ya, kesulitan uang, kesulitan harta. Kalau ditimpa dengan musibah, maka sikap yang paling bagus kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena segala Allah. Kita juga dari Allah. Oleh karena itu semua ini akan kembali pada Allah. Jadi kalau kita mendapat musibah, dapat kesulitan, kita kembalikan kepada Allah dan menyikapi dengan tabah, sabar. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu meratap, karena itu tidak penyelesaian, bukan itu penyelesaiannya. Yang mesti dibangun adalah ketegaran, ketangguhan. Gitu. Tidak ada musibah yang tidak ada ujungnya. Setiap kali Allah menimpakan ujian berupa musibah, di balik itu mesti ada hikmahnya. Allah ketika menurunkan musibah, ujian, kesulitan, Allah udah tahu kita mampu. Tinggal kita bertahan nggak menghadapi musibah dengan tidak mengeluh. Misalnya, seorang guru kelas 5 misalnya, dia akan memberikan ujian kepada muridnya pelajaran yang kelas 5.
Nggak mungkin dia nguji murid kelas 5 dengan pelajaran kelas 1 SMA. Nggak mungkin itu. Dia udah tahu, kalau saya kasih ini ujiannya, dia pasti bisa nih anak. Karena dia tahu, udah diajarin, udah diterangin, udah dijelasin, udah dibahas, udah pernah dilalui itu, pelajaran itu. Sama, Allah juga tahu kalau kita mampu menghadapi uji musibah itu. Sikap yang paling pas mengembalikan kepada Allah dengan tetap bertahan, tidak mengeluh. Kalaupun mengeluh nggak selesai. Kalau misalnya hilang barang, ngeluh, tetap aja hilang. Yang bagus adalah minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan. Dengan apa? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, jauhkan aku dalam musibah ini keluh kesah. Wakhluf li khairan minhu. Gantilah untukku yang hilang itu dengan yang lebih baik. Kita diganti dengan lebih bagus lagi. Tuh, jadi nggak usah terlalu risau gitu. Apalagi menyangkut harta. Allah Maha Kaya dia. Gitu ya, Bu? Silakan, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Pak Ustadz, kalau sekiranya menyumbang itu kan suka ada tuh Pak di medsos-medsos itu, dia nge-share gitu penyumbang muslim nyumbang ngasih besar-besar. Apakah itu jatuhnya ria atau itu memberi contoh untuk kita untuk bisa ikut gitu memberi Pak. Kedua pertanyaan saya Pak yang sedang rame ini mengenai kasus Ustadz yang dengan tukang minum itu Pak, apa hikmah dari situ Pak? Apakah Allah ingin mengangkat derajat si tukang es atau Allah ingin merendahkan Pak Ustadz itu Pak? Ya, Terima kasih Bang. Jelas. baik. Ria itu di dalam hati. Yang tahu orang itu ria atau tidak cuman Allah. Jadi isi hati manusia yang paling tahu Allah. Dalam hadis katakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila asamikum, walaki yanzuru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kamu karena tampilan luar kamu, fisiknya. Pangkat, jabatan, kedudukan. Allah nggak lihat itu. Wala ila asamikum juga karena jisim bukan. Allah tidak lihat itu katanya. Walakin akan tetap yanzuru ila kulubikum. Allah memandang kepada hatimu gitu. Nah, isi hati Allah manusia yang paling tahu Allah. Orang ikhlas Allah tahu, orang ria Allah tahu. Nah, kalau ada orang nyumbang, kemudian disebutkan di grup WA atau di apa saja di Instagram, berpulang pada dia. Selama dia niatnya karena Allah, maka bukan ria. Tapi kalau niatnya kepengen populer, ditolak Allah. Pengen sohor, pengen beken, pengen masyhur. Nah, biasanya orang berusaha untuk menghindari agar ada penyebutan itu. Suka disebut dari hamba Allah. Gitu. Cuman kalau dalam teknik pembukuan, kalau dari hamba Allah tuh nggak jelas siapa. Semuanya hamba Allah semua nih jangan-jangan. Nah, untuk hal-hal yang bersifat teknis seperti pembukuan, tata buku dan macam-macam itu boleh selama dia niatnya bukan untuk dikenal. Gitu. Boleh disebutkan dari si fulan. Gitu. Tapi niatnya bukan karena pengen terkenal, bukan pengen ria atau bukan pengen disebut orang dermawan. Gitu. Jadi kembali berpulang pada niat orang itu. Sekarang dalam hal sedekah, beda dengan zakat. Kalau zakat disunnahkan untuk ditampakkan. Misalnya orang bawa zakat dari rumah ke masjid. Zakat fitrah, beras gitu. Bawanya di teng-teng tuh karungnya. Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Syiar. Kalau kita bawa beras pakai karung dari rumah ke masjid, itu akan mengingatkan orang yang belum zakat supaya berzakat. Kalau zakat boleh disyiarkan, ditampilkan.
Tapi kalau sedekah disembunyikan lebih bagus. Gitu. Sedekah sir yang tidak tampak itu lebih bagus. Gitu. Bisa tangkap ya? Gitu. Jadi kayak gitu. Nah yang kedua saya nggak mau jawab. Ya karena itu ada unsur gosipnya. Gitu. Orang sudah tahu. Saya tidak perlu jelasin gitu. Yang pasti tadi, orang nggak boleh sombong. Orang mesti rendah hati. Gitu. Kalau sombong, hancur. Gitu. Fir'aun sombong, binasa dia. Korun, kaya raya, sombong, tenggelam. Kalau gitu gimana? Jangan sombong. Saya memandang bapak ini, bapak ini, bapak ini, ibu ini, mesti ada lebihnya dibanding saya. Mungkin bapak ini lebihnya di bidang tertentu yang saya nggak punya. Mungkin bapak ini punya bidang tertentu, keuletannya, keteguhannya, kesungguhannya dalam hidup yang saya nggak punya. Jadi tiap-tiap orang punya kelebihan. Nah karena itu kita tidak boleh menyamaratakan orang, apalagi menghina orang. Saya mesti menghormati bapak ini, orang bapak ini. Pasti ada lebihnya. Karenanya nggak boleh sombong. Yang boleh sombong cuma satu, Allah. Al-Mutakabbir. Kalau Allah sombong pantas karena dia maha kaya. Kedengeran? Dia maha kuasa. Dia maha perkasa. Kalau Allah sombong pantas. Kedengeran? Bapak kaya, ada yang lebih kaya lagi. Diam aja. Bapak punya mobil 2. Sombong. Ada orang punya mobil banyak. Saya pernah ke Jerman di sana. Cuma ada Mercedes Daimler. Itu satu lapangan bola, mobil Mercedes semua. Jadi kalau kita baru punya 1, 2, 3 biji, sombong malah yang punya pabrik mobil. Kedengeran? Yang punya pabrik mobil sombong, malu sama yang punya alam semesta. Allah punya semuanya nih. Kalau gitu gimana? Yang bagus jangan sombong. Kedengeran? Yang bagus rendah hati. Ya, tawadu. Nah, ngaji-ngaji gini, ngajak tawadu, rendah hati. Jelas? Nah, kalau orang sombong, faktanya jatuh. Orang kaya sombong, nggak aneh. Fir'aun sombong, nggak aneh. Korun sombong, nggak aneh. Yang aneh, bokek sombong. Belagu banget. Paham ya? Sholat ogah, ngaji nggak mau, ibadah nggak mau. Sombong tuh namanya. Sama Allah aja nggak nurut, apalagi sama orang. Paham ya? Cukup dulu ya. Cukup Bapak dan Ibu jadi ya satu terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya tentang zakat penghasilan. Kan ada di situ ada hak orang lain 2,5%. Yang saya tanyakan, bolehkah dikeluarkan setiap setahun sekali di total gitu? Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat ada 2 macam secara umum. Ada zakat badan, namanya zakat fitrah. Ada zakat harta, zakat mal. Zakat harta itu ada sebabnya, ada syaratnya. Syaratnya 1, kalau telah memenuhi nisab. Nisab itu batas minimum wajib dibayarkan zakat, taxable minimum. Berapa taxable minimumnya? Wajib zakat itu para ahli mengatakan 86,3 gram. Jadi kalau ibu punya uang senilai 86,3 gram emas, itu sudah memenuhi syarat nisabnya. Kalau di Mesir 85 gram. Hitung aja, 1 gram berapa duit sekarang? Hah? 1 juta. Katakanlah 1 juta. Jadi kalau ibu punya uang 86 juta 300 ribu,
Gitu. Sudah memenuhi nisab atau lebih dari itu. Yang kedua ada haul. Haul itu batas minimum masa kepemilikan. Kapan haulnya? 1 tahun. Kalau ibu punya harta senilai 86 juta lebih, katakanlah 100 juta, dan sudah dimiliki selama 1 tahun, kena zakatnya. Berapa? 2,5%. Meskipun sudah 1 tahun, tapi nisabnya tidak terpenuhi. Misalnya cuma 25 juta, nggak kena zakat. Ibu punya uang 20 juta disimpan sampai 1 tahun. Begitu 1 tahun jatuh temponya, nggak kena zakat karena nggak kena nisabnya, belum kena syarat nisabnya. Meskipun uang ibu ada 200 juta, misalnya gitu. Tapi baru 2 bulan ibu simpan, belum kena zakat. Paham ya? Karena haulnya belum terpenuhi gitu. Nah, jadi kalau gitu gimana? Kalau syarat sudah terpenuhi wajib zakat gitu. Misalnya ibu nyimpan uang dari tanggal 1 Desember 2023 sampai 1 Desember 2024. 1 tahun dan sudah 100 juta nilai uangnya, bayar zakat. Gaji misalnya. Kalau gaji suami ibu sekali teken 150 juta misalnya begitu. Sekali teken 150 juta kena zakat. Jadi nggak usah nunggu 1 tahun. Paham nggak? Ya. Nggak banyak 150 juta. Ada orang gaji lebih dari itu. Jadi sekali teken 150 juta per bulan kena zakat. Kenapa? Zakat profesi. Jelas? Gitu ya? Cukup Bapak dan Ibu ya. Ahad depan materi kajian kita tafsir Widiyatul Hidayah. Ya, halaman 66. Dan tadarus kita memasuki surat Hujarat ayat pertama. Kita